Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Derry. Ya, untuk kamu yang belum tahu channel ini. Jadi, ya saya pengen cerita tentang CEPT atau tes CEPT UI yang barusan saya jalani. Kalau misalnya singkatannya, aku baru tahu sih singkatannya itu Certificate of Proficiency Test English Test. Sorry. Certificate English Proficiency Test. CEPT. Anjay. Ini tes yang khusus untuk WI ya, dan untuk teman-teman yang mungkin yang nonton ini juga teman-teman WI. Nah, kenapa yang pertama sih aku pengen sharing gitu kan. Soal CEPT itu gimana? Ya kisi-kisi aja sih sebenarnya. Cuman aku bingung kenapa belum ada yang bahas gitu loh. Karena pas aku tes itu penjaganya itu ngomong kalau tes ini nggak boleh didokumentasikan. Iya, ini kan nggak dokumentasi, cuma kan ini aku cerita. Cuma masa nggak ada sih orang yang cerita soal tesnya itu gimana gitu kan. Jadi pas aku tes pun sebenarnya nggak ada cerita juga. Aku tahu dari temen juga, tapi ya begitulah, nggak ada yang benar-benar yang ngasih gambaran kisi-kisinya gini dan sebagainya. Jadi nggak tahu sih aku video ini tuh aman atau enggak ya, untuk menjaga keamanan. Jadi aku upload setelah aku lulus mungkin. Nah, jadi tesnya itu kayak gimana? Jadi CEPT itu kan sebenarnya tes itu sama kayak TOEFL. Cuma bedanya CEPT itu yang pertama itu 4 section. Nah, biasanya TOEFL itu 4 juga, tapi 4 atau 5 gitu. Karena listeningnya itu ada 3 section. Part B, part A, part B, part C. Part A, part B, part C. Nah, terus grammarnya, structure-nya itu ada 3 part juga. Terus readingnya juga ada 3 part. Nah, yang yang CEPT ini itu yang listeningnya cuma ada 2 part. Part A sama part B. Untuk structure sama readingnya itu sama. Nah, bedanya listening di CEPT yang aku dapat ya, mungkin aja soalnya udah diubah. Yang part A itu bukan kayak TOEFL. Kalau TOEFL itu biasanya what speaker to mean. Misalnya kayak what does man mean, what does woman mean. Itu biasanya kayak gitu kalau soal TOEFL. Nah, kalau misalnya di CEPT itu soalnya ini perfect answer. Jadi cerita, tapi pas kita jawaban itu lebih kayak what perfect answer to this conversation gitu loh. What's perfect, what's suitable, most suitable lah dengan dengan percakapan sebelumnya. Misalnya kayak percakapan satu, ditanyain kamu mau kemana, aku mau kesini. Nah, jawaban selanjutnya itu apa yang bagus jawabannya, apakah gitu, boleh kasih ikut, atau gitu ya, senang selama bersenang-senang, atau dan sebagainya. Dan itu bener-bener clear gitu loh, maksudnya dari jawabannya itu benar-benar clear. Jadi ini sebenarnya lebih gampang daripada TOEFL, dan itulah ya untuk teman-teman, dan gak usah terlalu takut juga sih dengan soal ini lumayan gampang lah ini menurutku. Nah, yang ngeselin itu yang part B coy. Yang part B itu dia tuh jadi kayak monolog dari lecture. Nah, lecture-nya ini kayak TEDx lah, kayak open study atau kuliah umum. Nah, tapi ngomongin pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen belajar yang part B, itu saya sarankan untuk nonton TEDx. Kalau misalnya saya kan cuma nonton TOEFL. Ya, walaupun saya pernah nonton TEDx juga untuk persiapan IELTS. Cuman tetap karena aku nggak latihan dari TEDx, akhirnya pas di nomor 31 sampai 35 itu bener-bener nomor 31 tuh udah diisi 32, 33, 34, 35. Loh, apa tadi? Kayak ngeblank kan. Aku kan nyari jawabannya nih. Bacain tuh. Loh, kok habis kayak gitu langsung. Nah, untuk 21, nah yang part D itu ya tadi kayak TEDx, tapi yang 21 sampai 25 itu clear. Jadi teksnya itu sama, dibacain sama persis. Jadi kamu tinggal fill the blank lah. Dia ngomong apa, kita tinggal jawab. Yang part 2 itu ada tambahan-tambahan dikit.
apa sih namanya, yang di teks itu kayak di inverted structure-nya dari pembacanya, tapi ada beberapa itu yang benar-benar sama. Masih oke lah. 34, 35 itu benar-benar beda, teksnya beda. Lah, ini apa sih, dia ngomong apa di teksnya apa? Kan ini ngomong apa? Kok beda teksnya? Jadi akhirnya aku ngeblank dari 31 sampai 35 dan 32, 34, 35 itu ya aku coba jawab apa yang aku dengar gitu kan. Toh salah juga nggak ada pengurangan nilai kan. Akhirnya aku jawab apa yang tadi benar. Menurutku ya ini aku jawab yang itu. Nah, tapi yang apa sih namanya 36 sampai 40 itu udah sama, tapi agak beda-beda dikit. Makanya agak nyusahin. Nah, itulah yang part B itu emang ngeselin sih. Memang kayak kata temanku juga yang part B itu yang ngeselin. Cuman nggak serem kayak kata temanku yang apa sih namanya? Dia ngomong apa, kita disuruh summary. Nah, itu susah banget kalau itu. Kalau misalnya ini sekedar fill the blank lah, tapi dengan structure yang beda ya, tapi tetap American, jadi tetap aman lah. Nah, untuk structure dan reading ya itu teman-teman tinggal belajar apa sih namanya TOEFL di YouTube gitu kan, itu udah sama lah, itu udah sama persis. Dan structure-nya itu ya kayak di TOEFL, tapi apakah lebih sulit dari TOEFL? Kurang lebih sama lah ya, maksudnya aku juga memang kelemahanku di structure sih. Makanya aku lebih ke optimalkan listening, nanti biar structure dan reading itu bisa lebih nyantai. Oke, itu udah selesai. Kita juga dikasih coret-coretan juga. Terus untuk yang listening ya, jadi kita bisa coret-coret. Nah, untuk reading ini aku bisa bilang ini lebih gampang daripada TOEFL, karena ya mungkin kan aku udah belajar juga sih. TOEFL itu kan kadang ada main passage, terus tapi agak sulit juga, maksudnya kan ada yang paragraf yang ABC gitu kan, yang disuruh cari apa sih namanya yang menurut teman-teman ini apa sih namanya soal ini pembahasannya itu lebih ke sini. Ada true jenis soalnya ada true false juga, terus ada reading readingnya itu main passage sama apa ya beda tadi tuh ya, yang benar-benar ya pokoknya gitulah. Memang untuk main passage, terus yang apa sih namanya yang disuruh titik-titik, terus persamaan kata dan sebagainya itu memang agak lebih gampang. Tapi yang lain-lainnya itu agak ngeselin sih sumpah. Itu aku sampai agak pusing juga sih. Jadi kalau aku tadi kalau udah banyak apa sih namanya aku udah kehilangan banyak waktu di listening. Akhirnya apa sih structure juga aku nggak terlalu paham. Akhirnya ya udah aku agak cepetin structure-nya, cepetin reading juga aku cepetin. Udah kepala udah pusing, udah tidur. Capek. Udah kecapean saya tadi. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk CPT, untuk dapat gambaran. Kalau misalnya teman-teman kurang nggak paham, silakan tanya aja. Dan seharusnya tapi katanya itu kayaknya ya setiap 3 bulan itu soalnya ganti. Jadi dan orang yang sudah CPT itu tidak boleh tes lagi selama 3 bulan. Atau itu karena sanksi aja. Itu kurang paham sih. Tapi seharusnya itu setiap 3 bulan tuh ganti soalnya itu. Tapi seharusnya sih ya gitu-gitu doang ya. Maksudnya dari apa sih namanya struktur soalnya kurang lebih kayak gitu-gitu doang. Ya mungkin itu aja untuk teman-teman yang udah nonton. Terima kasih udah nonton. Ya semoga kalau misalnya kamu nonton ini berarti kan kamu pengen ikut tes CPT, semoga lancar. CPT itu nggak terlalu susah kok teman-teman. Maksudnya apa sih namanya nilai minimumnya juga 422 atau 450. Yang mana 422 atau 450 itu standar minimal untuk bisa bahasa Inggris coy. Jadi ini tuh udah kamu apa sih namanya? Kalau kamu bisa dapat nilai 4 di atas 4 kalau misalnya kamu dapat nilai di bawah 450, berarti skill bahasa Inggrismu itu udah di bawah SD atau SMP coy. Jadi seharusnya tuh ya bisa lah dapat gitu kan. Karena seharusnya tuh di atas anak SMA itu seharusnya udah dapat nilai 500 sih. Dan mungkin itu aja. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya masih ada yang pengen ditanyakan, silahkan komen aja. Dan sampai jumpa. Dadah. Kalau misalnya video ini dapat somasi, langsung ku take down videonya.